Ebo dikenal sebagai YouTuber gaming yang kini mempunyai banyak subscribers. Ebo lahir di Wonosobo pada 5 Agustus. Ia merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Ebo mempunyai kakak sulung laki-laki. Ia banyak menghabiskan masa sekolahnya di Wonosobo. Dirinya bersekolah di SD Muhammadiyah Wonosobo, SMP 2 Wonosobo, SMA 1 Wonosobo, dan ia berkuliah di Amikom Yogyakarta dan Unsik Wonosobo. Ebo mengaku tak lahir dari keluarga yang kaya raya. Makan nasi tempe adalah hal yang biasa untuknya. Tak hanya itu, Ebo bahkan pernah makan nasi garam semasa kecil. Ia juga bercerita bahwa dirinya saat kecil lebih dekat dengan asisten rumah tangganya. Karena Ebo kecil sempat ditinggal ibunya untuk berkuliah lagi di Purwokerto. Sementara Ebo tinggal di Wonosobo bersama sang ayah yang sangat keras dan disiplin. Ebo kecil adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Namun, karena memiliki sifat ini, Ebo pernah memiliki pengalaman yang unik sekaligus mengkhawatirkan saat kecil. Cerita bermula saat Ebo kecil ikut tur wisata yang diadakan kantor ibunya ke Pangandaran. Saat tiba di penginapan, Ebo melihat ada segerombolan anak seumurannya yang sedang bermain kelereng. Karena sifatnya yang mudah bergaul, Ebo pun tak ragu-ragu untuk bergabung dengan mereka. Saking asiknya bermain, anak-anak tersebut pun mengajak Ebo untuk bermain di lokasi yang lebih luas. Mereka pun berpindah ke lapangan yang lokasinya menjauh dari penginapan. Saat sudah selesai bermain kelereng, anak-anak tersebut pun pulang ke rumah masing-masing. Ebo baru tersadar bahwa dirinya tidak bisa kembali ke penginapan karena tidak tahu jalan menuju ke sana. Ia pun hanya bisa menangis di pinggir jalan. Sampai akhirnya ia bertemu dengan orang yang menolongnya. Orang tersebut bernama Mang Tatang, nama yang ia ingat sampai sekarang. Ebo sempat dibawa ke rumah Mang Tatang untuk makan, lalu diantar ke kantor polisi. Akhirnya ia bertemu kembali dengan ayah dan ibunya. Gara-gara hilangnya Ebo, acara tur wisata kantor ibunya pun harus batal. Mereka hanya singgah semalam di penginapan, lalu pulang keesokan harinya. Ketertarikan Ebo pada dunia game sudah terbentuk sejak dirinya masih kecil. Ia sangat tertarik dengan game dan PC. Melakukan upgrade PC untuk keperluan game offline adalah hal yang paling disukai oleh Ebo. Namun Ebo sadar dirinya bukan berasal dari keluarga kaya. Ia pun memutar otak untuk bisa melakukan hobinya tersebut. Ebo membuka jasa ketik dan hasilnya digunakan Ebo untuk membeli komponen PC seperti RAM dan VGA. Dirinya juga pernah membantu menjaga rental PlayStation. Awalnya ia hanya ingin membantu sambil bisa bermain gratis, tapi tak disangka ia justru mendapatkan bayaran. Counter-Strike adalah game pertama yang dimainkan oleh Ebo. Namun, game yang paling membuat Ebo ketagihan adalah Dota. Ia betah bermain Dota berjam-jam, bahkan sampai tidur di warnet. Kebiasaan ini ia lakukan sampai dirinya duduk di bangku kuliah. Karena terlalu sering bermain Dota, Ebo sempat juara turnamen Dota se-Wonosobo. Tak hanya itu, saat bermain Dota 2, Ebo bahkan pernah menduduki peringkat top 200 leaderboard Southeast Asia. Karena keahliannya ini, Ebo sering menjadi joki untuk bermain Dota dan mendapatkan sedikit keuntungan. Momen Ebo berpikir untuk menjadi seorang YouTuber adalah saat kedua orang tuanya berangkat naik haji. Ia memulai karirnya sebagai YouTuber dengan membeli sebuah PC dengan spesifikasi yang minim dan layar berukuran 17 inch. Cobaan tak berhenti di situ. Untuk render video dibutuhkan waktu 2 hingga 4 jam. Sementara untuk mengunggah video ke YouTube dibutuhkan waktu 8 hingga 14 jam karena koneksi internet yang ia miliki hanya 1 Mbps. Proses Ebo sebagai YouTuber tidaklah mudah. Ia bahkan harus mengalami putus kuliah karena kebiasaan bermain game yang tidak mengenal waktu. Ia terlalu sering absen dan nilai di kuliahnya selalu jelek. Ebo akhirnya memilih untuk berhenti kuliah. Segala usaha yang dilakukan oleh Ebo tak membuatnya menyerah. Ia percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun akhirnya game YouTube yang membahas game Dota mulai kehilangan penontonnya, tetapi Ebo mencari game lain yang sedang trending. Itulah awalnya Ebo mulai bermain PUBG Mobile dan Mobile Legends. Channel YouTube Ebo bukanlah yang pertama. Ada 2 channel lain yang menjadi channel pertama milik Ebo,
yaitu Jim Dota dan Dota Ibu yang masih aktif hingga saat ini. Nama Ebo dipilih karena filosofi yang menarik menurut Ebo. Ebo sendiri diidentikan dengan kucing, sebab di lingkungan tempat Ebo tinggal, banyak sekali kucing abu-abu yang berkeliaran. Sehingga Ebo berpikir, kucing abu-abu adalah sosok yang paling dekat dengan orang Indonesia. Sementara nama Ebo memiliki sejarah yang cukup unik. Nama Ebo ia dapatkan dari hasil googling nama-nama kucing dari berbagai belahan dunia, dan akhirnya ia menemukan nama Ebo yang merupakan salah satu daftar nama kucing yang familiar di Mesir. Ebo memang tidak mengerti arti dari nama tersebut, namun ia selalu mengartikan Ebo adalah ibu dalam bahasa Indonesia. Bagi Ebo, peran ibu dalam karirnya sangat besar. Saat berada di depan Ka'bah, ibu Ebo pernah berdoa, "Ibu capek melihat anak saya kecanduan pada game online. Kalau memang game online itu merusak anak saya, tolong jauhkanlah. Tapi jika engkau memiliki jalan yang lain, tolong tunjukkanlah." Sampai sekarang Ebo percaya bahwa doa sang ibulah yang membuatnya bertahan hingga saat ini. Perjalanan Ebo sebagai YouTuber ternyata tak selalu mendapatkan dukungan dari keluarga besar. Dalam momen kumpul keluarga besar, Ebo selalu disuruh untuk berhenti bermain game dan fokus pada kuliah saja. Apalagi ia pernah gagal kuliah dan saat ini sudah mendaftar kuliah di tempat yang baru. Namun, sang ibu selalu membela Ebo. Setelah menjadi seorang YouTuber sukses, Ebo pun memiliki pencapaian yang membanggakan. Ia pernah diundang dalam seminar di SMA dan di universitas. Ia juga sudah berhasil membeli mobil untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya. Tak hanya itu, Ebo saat ini juga sedang proses untuk membangun sebuah rumah. Ebo selalu percaya pada apa yang ia kerjakan. Menurut Ebo, kita harus berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Untuk mencapai kesuksesan, Ebo selalu membuat daftar target pencapaian. Antara lain goals apa yang Ebo raih dan benda apa yang harus Ebo beli. List tersebut bahkan masih berjalan hingga saat ini. Dalam channel YouTube-nya, Ebo juga ingin menunjukkan bahwa bermain game tak selamanya menjadi toksik. Game diciptakan untuk membuat orang bahagia. Melalui channel YouTube-nya, Ebo ingin memberitahu kepada penontonnya cara bermain game tanpa perlu menjadi toksik. Ada satu prinsip yang sampai saat ini dipegang erat oleh Ebo. Ia berprinsip untuk memperlakukan orang tuanya seperti raja. Maka ia percaya rezekinya pun akan dilancarkan juga. Karena sesukses apapun karirmu, orang tua harus selalu menjadi yang utama. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.